Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih selalu sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPS, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang sangat luas. Tentunya wilayah yang ada di Indonesia pun juga bervariasi. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan juga ada pantai. Nah, kira-kira bagaimana ya perbedaan kehidupan masyarakat yang ada pada tempat-tempat tersebut? Coba kita bahas satu persatu. Bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah dataran luas yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi yang ada di Indonesia antara lain dataran tinggi Dieng yang terdapat di Jawa Tengah, kemudian dataran tinggi Alas yang terdapat di Aceh, dan juga dataran tinggi Bone yang terdapat di Sulawesi Selatan. Lalu jenis tanaman apa saja ya yang bisa hidup di dataran tinggi? Ya benar, ada tanaman teh, cengkeh, kopi, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Bentang alam yang terdapat di Indonesia yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Kemudian jenis-jenis tanaman yang bisa hidup di dataran rendah diantaranya ada tanaman padi, jagung, tebu, dan juga palawija. Bentang alam selanjutnya yaitu pantai. Wilayah pantai terdapat di sepanjang perbatasan antara laut dan juga daratan. Indonesia memiliki banyak sekali pantai karena di negara kita ada banyak sekali pulau-pulau. Jenis tanaman yang biasa hidup di wilayah pantai diantaranya ada tanaman kelapa, bakau, dan juga ganggang. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kalau jenis tanaman di suatu daerah atau di suatu tempat akan berbeda dengan tanaman yang ada di daerah lain. Misalnya, tanaman di wilayah daerah kalian di dataran rendah akan berbeda dengan jenis tanaman yang ada di daerah pegunungan. Di sana banyak sekali terdapat tanaman teh, sayur-sayuran, tetapi tanaman tersebut tidak bisa hidup di wilayah kita. Nah, kira-kira apa saja ya pengaruh perbedaan jenis tanaman tersebut terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan kita? Di kelas sebelumnya, kalian tentu sudah belajar tentang kondisi geografis. Nah, masih ingatkah kalian apa saja yang termasuk kondisi geografis? Ya benar, ada ketinggian tempat, jenis tanah, kondisi udara, dan lain-lain. Nah, sekarang Ustazah punya sebuah artikel yang berisi tentang pengaruh kondisi geografis. Coba kalian amati dan perhatikan ya. Tempat hidup tanaman teh. Air teh merupakan contoh minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai dunia. Rasa yang khas dan menyegarkan membuat minuman ini banyak disukai oleh banyak orang. Selain rasanya, manfaat kandungan zat yang ada di dalam teh sebagai penyegar dan pencipta rasa nikmat juga menjadi alasan banyak orang mengemari minuman teh. Kebiasaan mengkonsumsi minuman teh juga banyak ditemukan di berbagai suku di Indonesia.
Orang Indonesia banyak yang rutin mengkonsumsinya setiap pagi dan sore hari. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak tumbuh pada wilayah dengan ketinggian 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini banyak dibudidayakan di wilayah pegunungan di Indonesia. Tanaman teh membutuhkan suhu sekitar 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban relatif minimal 70% untuk dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, intensitas penyinaran matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Tanaman teh lebih cocok untuk hidup di dataran tinggi dengan intensitas penyinaran matahari yang cukup banyak. Jika suhu udara mencapai 30 derajat Celcius, maka pertumbuhan tanaman teh dapat terganggu. Hal yang tidak kalah penting adalah curah hujan. Tanaman teh dapat hidup dengan baik pada wilayah dengan curah hujan merata sepanjang tahun dan kisaran curah hujan rata-rata 1.200 mm. Hal tersebut penting karena tanaman ini tidak tahan terhadap kekeringan. Perkebunan teh tersebar pada beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada pulau-pulau tersebut, ada tanaman teh yang ditanam di dataran tinggi. Daun teh yang dihasilkan di dataran tinggi biasanya memiliki bau yang lebih wangi. Jika teh ditanam di dataran yang cukup rendah, maka perawatannya pun membutuhkan biaya yang lebih besar. Hal tersebut karena tanaman teh memerlukan pohon pelindung tetap dan memerlukan material penutup tanah untuk menjaga kelembaban tanah. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman teh. Lingkungan yang tepat akan menghasilkan daun teh dengan rasa terbaik. Sebagai salah satu vegetasi pegunungan, tanaman teh juga berfungsi untuk mencegah erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dapat menahan derasnya aliran air yang melalui lereng-lereng gunung sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, ternyata pertumbuhan tanaman teh dipengaruhi oleh beberapa kondisi geografis ya. Di antaranya ada penyinaran matahari, suhu udara, ketinggian tempat, dan juga curah hujan. Selain itu, dari artikel tadi kita juga bisa tahu kalau kondisi lingkungan geografis mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya seperti dataran tinggi. Di dataran tinggi, lahannya banyak digunakan untuk perkebunan, seperti perkebunan teh. Berarti rumah-rumah penduduknya juga berbeda nih dengan rumah-rumah penduduk yang ada di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, banyak perkebunan atau pekarangan, makanya rumah penduduknya pun saling berjauhan. Nah, kalau di dataran rendah seperti apa? Ya, kalau di dataran rendah biasanya rumah-rumah penduduknya saling berdekatan. Hal itu terjadi karena apa? Karena di dataran rendah jarang ditemui adanya perkebunan atau pekarangan yang sangat luas. Anak-anak, selain itu kondisi geografis juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Misalnya orang yang tinggal di dataran tinggi, nah di dataran tinggi kan tadi terdapat banyak sekali tanaman teh. Jadi banyak orang atau penduduk sana yang bekerja sebagai pemetik daun teh. Lalu ada lagi di dataran rendah. Kalau di dataran rendah biasanya lahannya digunakan untuk pertanian atau sawah padi. Berarti mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani padi. Nah, selain itu, di dataran rendah banyak sekali terjadi pembangunan gedung-gedung tinggi atau perkotaan. Nah, makanya di dataran rendah juga banyak penduduknya atau masyarakat yang bekerja di kantor. Nah, kalau di pantai misalnya apa?
Ya, betul, nelayan. Selain nelayan, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pemetik buah kelapa, pembudidaya rumput laut, petani garam, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kira-kira kalau jenis sumber daya alam yang berbeda, jenis tanaman berbeda, mata pencaharian juga berbeda, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Penduduk yang tinggal di suatu tempat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hanya mengandalkan sumber daya alam atau jenis tanaman di tempat itu saja. Mereka harus melakukan interaksi atau berhubungan dengan penduduk yang tinggal di daerah lain. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya petani yang hidup di dataran rendah. Barang yang dihasilkan tadi adalah beras. Berarti untuk mendapatkan lauk pauk, ia harus menjual padinya. Nah, dari uang yang dihasilkan, ia bisa membeli lauk pauk. Misalnya, ia bisa membeli dari nelayan dengan membeli ikan dan lain-lain. Nah, sama juga dengan nelayan. Mereka yang tinggal di pesisir pantai, misalnya sebagai pemetik kelapa, dia tidak mempunyai beras. Nah, otomatis dia harus menjual ikan atau buah kelapanya untuk membeli beras.